Baik, agenda yang sama-sama kami hormati karena terima kasih Ketua PMI hadir. Ini Pak Ketua PMI baru nih Pak, baru kemarin terpilih dari konferensi cabang PMI di Kota Batam. Terima kasih saudara Ketua. Kemudian bagian ini juga hadir dan teman-teman lain yang di belakang yang sambil mengambil kopi break, nanti langsung duduk di tempat duduk ya, kita berdialog dan berdiskusi bersama tiga narasumber kita. Baik, karena yang saya hormati Bang Ismail dan juga Bang Yudi dan Bang Wahyu, beberapa persoalan di PPH hari ini tadi disampaikan oleh salah satu fungsionalis PPH ini hari ini, dengan maraknya dunia teknologi dan digitalisasi yang hari ini sangat berdampak berpengaruh terhadap kehidupan manusia, khususnya sosial hari ini. Baik itu dengan dampaknya ekonomi terhadap transportasi, kemudian dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga dampaknya terhadap sosial di masyarakat. Nah, mungkin dari tiga narasumber ini sangat menarik kami rasa bagaimana perspektif dari Bang Ismet nantinya adalah mengangkat sebagai persoalan transformasi digitalisasi hari ini dari zaman dan masa ke masa yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu nanti. Kemudian kami minta kepada Bang Wahyu nantinya dalam hal pertumbuhan daripada persoalan-persoalan digitalisasi hari ini yang berdampak terhadap pendapatan daerah itu sendiri. Kemudian nanti Bang Yudi, kami ingin seperti apa tanggapan terhadap dampak terhadap masyarakat itu sendiri, terhadap aktivitas sosial masyarakat itu dengan adanya transformasi digitalisasi itu yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan di Kota Batam. Baik, kepada Kakanda Ismet kami berikan waktu 5 menit Anda untuk bisa memberikan gambaran terhadap itu. Kakanda kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini namanya ya tentunya pertama kali saya ucapkan selamat dari Ketua HMI Cabang Batam, kemudian Saksi Naga, luar biasa selamat dengan waktu yang sempit bisa menyelenggarakan RK2 ini. Walaupun tulisannya di belakang masih ada salah-salahnya. Himpunan Mahasiswa Batam. Islamnya kelupakan. Tapi kalau aja terus. Selamat juga kepada pengurus HMI Cabang Batam, untuk panitianya luar biasa terima, untuk panitianya juga kepada yang mewakili alumni Bapak Sony ya, Pak Sony ya, orang lama di Batam. Saya datang dari dia, saya datang di Batam, udah dari HMI. PPH ini selamat datang di Batam. Udah sering kelihatannya di Batam. Ini orang Batam. Orang Batam ya? Wilan. Saya di Indra Hilir Bang. Oh iya. Ah. Iya. Dulu Kepri nggak ada, jadi kita orientasi ke Pekanbaru. Iya, betul. Kelompok di Payung masih ada kelompok di Payung. Peri, Seni, yang berbiasa. Saya ikut pendirian kelompok Payung dulu. Walaupun ketua PB-nya sudah bapak, ya. Saya ketua HMI lebih dahulu dari Pak Akbar. Ya. Saya ketua HMI Cabang Jakarta, setelah itu baru Pak Akbar.
Jadi saya cepat-cepat menyelesaikan studi waktu itu. Tapi saya ada di Cipayung, betul-betul di Cipayung. Dan hubungan kita dengan Bang Cipayung baik sekali. Seluruh rekan-rekan adik-adik peserta dari cabang mana aja itu pesertanya? Dari cabang Batam. Cabang Batam mana? Angkat tangan, cabang Batam. Ada berapa orang? 8. Cabang Batam. Dari cabang lain? Cabang Tanjung Pinang Bintan. Tanjung Pinang Bintan mana? 4. Terus cabang mana lagi? Cabang Pekanbaru. Pekanbaru. 1. Mana? Habis. Goa Pebilahan, Bang. Pebilahan. Bila ada. Kemudian Goa Raya. Dari mana? Goa Raya. Goa Raya. Di mana? Sulawesi. Oh, Sulawesi mana tuh? Sulawesi mana dia? Goa. Surat. Sulawesi Selatan ya. Goa Sele. Ya. Kabupaten Goa. Goa. Wah, Kampus Win. Oh, wih. yang kemarin antrian minyak goreng panjang. Pak Angkat aja tuh. Udah. Jadi selamat mengikuti AK2. Mestinya nanti setelah selesai AK2 lebih mantap lah. Jadi nilai-nilai keislamannya lebih tinggi, akhlaknya lebih baik, Yang untuk juga semangat untuk menyelesaikan studi lebih baik lagi, dan menjadi kader-kader lainnya. Itu saja dari saya sebagai pembuka ya. Selamat, mudah-mudahan bermanfaat LK2 ini dari para Master of Training. Mana tuh Master of Training? Angkat tangan Master of Training dari luar. Iya, dari luar. Wah, dari luar ya, lagi periksa. Kedudukan Pak Kos Sembariau itu kan Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi apa-apa. jadi Selamat kepada HII Cabang Batam. Mudah-mudahan berlangsung lancar. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa sebenarnya dari kita? Kita masih di sisi pertama itu adalah sampai oleh Pak Wahyu Wahyudin terkait dengan transformasi dunia digitalisasi dalam perkembangan perspektif ekonomi di Kota Batam, khususnya di Kepri. Bagaimana tanggapan Abang dengan digitalisasi hari ini yang merebak terhadap seluruh bangsa Indonesia, khususnya kita lihat Kota Batam hari ini mungkin di berkembang itu seperti apa? Menurut tanggapan Abang ada dampaknya itu di Kepri sendiri? Baik, terima kasih. Sebelumnya mengucapkan selamat atas pembukaan latihan KK2 di Batam. Ini yang dari jauh selamat datang di Kota Batam yang apa adanya dan ada apa-apanya. Hari ini Pak Wali nggak hadir. Kenapa ya? Saya kira ada sesuatu karena kalau beliau melihat kursi kosong biasanya agak kurang mau hadir gitu. Bisa jadi mungkin ada arah ke sana ya bahwa kita sering mengkritisi hal gitu ya. Baik, teman-teman semua, adik-adikku sekalian ya, Kakanda Sintabula dan Kakanda Ibi, saat ini untuk pertumbuhan ekonomi mencapai visi Kota Batam dan juga Kepri ini cukup berat untuk saat ini karena memang dampak dari pandemi ini cukup luar biasa. Namun digitalisasi ini sangat membantu terhadap dampak ekonomi yang ada saat ini. Sudah terbukti bahwa para UKM ya, kemudian juga para stakeholder yang saat ini memang biasanya secara konvensional, tapi dengan adanya digitalisasi mereka bisa eksis untuk bisa menjual produk-produknya di Kota Batam maupun di Provinsi Kepri, bahkan keluar pun masih bisa. Batam yang memang saat ini ya, agak sedikit melemah ya, kalaupun ada pertumbuhan
katanya sih meningkat, tetapi kalau persepsi saya ini tidak, karena perhitungannya yang minus dari sebelumnya. Jadi ini perlu memang ada peningkatan yang saat ini Pak Wali Kota dan juga Bupati Batam serta Pak Gubernur terus bahu-membahu agar ekonomi yang ada di provinsi ini lebih baik lagi ke depannya dengan berbagai cara ya mereka melakukan terobosan-terobosan yang memang perlu dukungan dari kami khususnya di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Digitalisasi terkait dengan ekonomi ini tentunya bukan hanya dari pemerintah semata, tetapi dari media-media yang memang harus mensupport kegiatan-kegiatan terkait dengan dampak ekonomi. Salah satunya adalah untuk yang travel bubble ya. Ini juga masih sedikit sebenarnya, padahal acara seremoninya yang luar biasa. Kita melihat bahwa di Nusa yang saat ini sudah dibuka travel bubble ini hanya beberapa orang saja, itu dan waktunya weekend saja yang datang. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ada karyawan di sana kurang lebih 14 orang yang sudah dirumahkan. Nah ini udah 2 tahun lebih mereka dirumahkan, ini mengadu dan saat ini memang belum bisa ya. Nah itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk yang di Labuai juga sama ya. Jadi memang agak cukup berat ya untuk saat ini, perlu ada terobosan-terobosan baru. Bahkan saya mendorong kalau memang dampak pandemi COVID-19 ini dengan adanya vaksinasi maupun booster yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, harusnya pemerintah membuat salah satu contoh, mungkin di dalam satu kawasan atau dalam satu area bahwa di sana itu bebas COVID ya. Jadi di sana sudah divaksin semua, sudah di booster semua. Kemudian di sana dibuatkan ekonomi yang bisa maju. Jadi salah satu daerah basis untuk dijadikan contoh. Kemudian juga terkait dengan transformasi ya, transformasi digitalisasi ya Pak Kakak Teguh. Transformasi digitalisasi untuk saat ini di Batam, saya kira ini cukup baik ya, tetapi tentunya perlu juga pengawasan dan juga dari Kementerian Kominfo serta dari Dinas Infocom dari Kota Batam maupun Provinsi ini harus selalu mengawasi, karena saya mendengar ya, ini bukan hanya mendengar, langsung ketemu dengan orangnya, bahwa digitalisasi untuk yang dari luar itu adanya di Batam pengolahan datanya. Kemudian terkait dengan bandwidth yang ada di Jawa, memang banyak perusahaan-perusahaan yang masuk di Batam ingin membuka usaha tersebut. Nah ini ada apa gerangan? Sedangkan pemerintah sendiri, baik itu pemerintah kota maupun provinsi, ini belum bersiap-siap untuk mendapatkan PAD tersebut. Dan satu hal lagi, bahwa Alibaba yang ada di Indonesia ini ternyata yang mengelolanya ada di Batam salah satu. Mungkin itu sebagai info yang mudah-mudahan ini kita semua anak-anak muda, pemuda-pemudi sudah siap dengan era digitalisasi yang saat ini memang diperlukan. Tetapi tentunya jangan semua ke arah sana juga. Kalau semua serba digital, semua ke arah sana, nanti ke depan 20 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang lebih cepat, siapa yang menjadi petani, siapa yang akan menjadi nelayan, ini juga perlu perhatian juga dari tokoh-tokoh seperti Pak Ismet juga. Jadi memang harus berbagi, jangan semua gadget. Ke depan yang makan bukan gadget yang dimakan ya. Jadi ini juga perlu juga sebenarnya ke arah sana juga ya. Mungkin itu karena waktu juga dibatasi dan ini juga cukup mendadak juga ya. Kalaupun ada materi, insya Allah mungkin kalau ada persiapan sebelumnya saya bisa menyampaikan hal-hal yang lebih detail lagi.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bos kepada narasumber kita. Sebelum komentar kedua, kami mohon tidak maju ke depan, boleh kursinya ke depan biar lebih enak dan juga kan boleh maju ke depan. Ayo, maju ke depan, isi kos dan kursi depan dulu, isi kosong. Dan di belakang. Baik, selanjutnya kita minta kepada Bang Yudi terkait dengan dampak sosial ini Pak terhadap transformasi digitalisasi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat sudah datang. Mungkin terkait transformasi itu ini sebenarnya suatu keniscayaan, suatu keharusan. Sebenarnya isu ini mulai berdampak di Indonesia sebelum COVID itu Batam, Jakarta, Bali kerasa ini. Dampak daripada transformasi perubahan digitalisasi ini, terutama dalam hal ya tadi kalau teknologi ya kalau nggak mampu menyesuaikan dari sisi pabrik saksinya saja di uji konika dan sebagainya habis dong, kalah ya karena tidak bisa menyesuaikan. Ya seperti itu, termasuk juga yang lain-lain dalam hal market pasar, transportasi gitu kan, itu pasti travel pada tumbang semua dampaknya itu. Nah saya sedikit mengambil contoh ini keterkaitan antara proses transformasi digitalisasi dengan demokrasi dan sosial ekonomi. Sebenarnya masuk ke sana. Contohnya satu, saya ambil contoh konkret. Contoh konkret, ya saya kebetulan orangnya suka berjualan. Pas saya di London itu ada kerusuhan. Nah, tapi kerusuhan itu memang cepat terjadi. Tapi dari kerusuhan itu pemikiran lahirlah pemimpin-pemimpin cerdas itu. Dia terpilih jadi wali kota, itu wali kota London. Nah, buka aja di Google. Itu permasalahannya apa? Kalau kita dari sini ke London, ya, ke London, yang betul itu kan kita tinggal bayar gadget dari bandara mau ke pusat kota, tinggal pesan di sini taksi berapa itu udah ada. Berapa biaya? Saya ibaratnya masih di Batam nih, mau ke London, ibaratnya mau kemana, mau ke dari harga itu di sini kita udah bisa pesan. Nah, satu sisi di sana itu masih ada yang namanya taksi pangkalan. Taksinya keren-keren, tapi pangkalan. Tapi sekali ibaratnya kita naik di sana, itu kenanya lumayan, 200 euro, 300 euro gitu kan. Luar biasa. Kalau di sana bukannya euro, kalau di London itu pound sterling, ya, lebih tinggi dari euro. Nah, tetapi Eropa juga sama seperti itu. Nah, artinya dampak daripada ini akhirnya taksi pangkalan termasuk kereta api itu protes. Coba buka di Google, itu protes besar-besaran semua masyarakat transportasi, ya. Kereta api, ya. Taksi bandara dan sebagainya itu semua bergejolak besar karena memang berpengaruh sekali, biayanya sangat mahal. Nah, tapi lahirlah di situ seorang ini. Transformasi ini melahirkan hubungannya dengan demokrasi dan ekonomi sosial politik, stabilitas tadi. Lahirnya seorang figur, seorang India, dia terpilih jadi wali kota karena dia cepat hadir saat itu tampilannya dengan program dia gini. Ini suatu keharusan, nggak bisa anda ya. PHK besar-besaran di pegawai kereta api. Tuh, London, Eropa tuh dari ujung ke ujung, dari desa ke desa, transportasinya udah kereta semua. Jadi kalau ibaratnya terjadi PHK terhadap karyawan-karyawan kereta api, itu artinya udah menjelma ratusan ribu orang, jutaan orang. Maka perlulah lahir seorang pemimpin yang visioner, cerdas tadi. Dia punya konsep begini.
transformasi digitalisasi itu suatu keharusan, nggak bisa dilawan, harus kita. Maka satu-satunya yang dia lakukan adalah, karena itu adalah hajat publik, kepentingan publik, maka bisnis-bisnis yang menghasilkan di situ hasil pendapatan daerah, ya, semua iklan-iklan itu dipasangkan di kereta api, jenis-jenis mesin, jenis teknologi, jenis, makanya kalau produk itu di kereta api itu berubah jadi iklan semua. Di taksinya berubah jadi iklan semua, berubah jadi iklannya, menghasilkan uang yang cukup besar. Dia mengubah. Jadi orang kalau kelebihan online itu apa? Kita pesen dari kamar, diantar sampai ke pintu. Jadi nggak kena hujan kan? Kereta dia ubah juga. Karena semua kereta itu diubahnya jadi iklan, gitu kan? Jadi pemasukan. Maka pendapatnya itu dia ubah. Jadi orang beli tiket nggak perlu lagi. Kalau tiket itu bukan hanya bisa beli di sini, dia kan perlu ngambil jurusan apa-apa itu satu kertas segini kecil seperti korek api itu bisa kita lakukan untuk keliling kota London, kota Paris dan sebagainya. Dan harganya sangat murah, sangat terjangkau. Singkat kata gini, Jakarta sekarang udah mirip sama persis dengan apa yang dilakukan di London, di Eropa sekarang. Cobalah bapak-bapak dari Blok M yang di Jakarta putar-putar, mungkin bisa connecting kan, bisa naik bis tram, bisa naik kereta komuter lain, bisa naik, jadi satu kesatuan ya, dengan harga ibaratnya 6.000 bisa keliling Jakarta. Sama juga dengan harga 4 euro bisa keliling London, dengan harga pound dengan harga 4 euro bisa keliling Prancis. Nah itu terjadi sekarang di Jakarta. Artinya apa? Saya melihat begini, suatu transformasi digitalisasi ini itu suatu keharusan. Kita nggak bisa sembarang-sembarang kalau berpikir ini dikaitkan dengan kesejahteraan nantinya. Tapi kalau kecerdasannya lambat, ya lambat juga sejahteranya, gitu kan? Sekarang penjualan di DKI Jakarta itu yang online itu boleh dicek, peningkatannya luar biasa, gitu kan? DKI Jakarta penjualannya. Dengan ibaratnya sistem ini, COVID itu ada lebih kurangnya, ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa? Ya positifnya itu tadi, penjualan yang bersifat online ini melonjakannya luar biasa, gitu kan? Yang tadinya nggak bisa digital ini, dia bisa beli ini, dia jadikan pertumbuhan ekonomi. Itu bisa di HMI, bisa dicek, ya kantornya kan HMI Gubernur DKI sekarang itu bisa cek di dalam, itu bisa menjadikan percontohan mungkin seluruh Indonesia ya, hasil di situ. Nah artinya saya katakan apa sekarang, transformasi digitalisasi itu suatu keharusan, suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ini karena COVID aja kita kemarin bergejolak di Batam itu kan, orang dari Thailand, Filipina protes, dia naik online, dia beli dari Singapura dan pakai taksi online. Pelabuhan ngamuk kan, pelabuhan Batam Center, pelabuhan Sukupa ngamuk, karena dia kan udah pakai online zamannya, ngamuk. Nah, jadi karena kita dibantu oleh COVID, ngamuk-ngamuk itu berkurang. Tapi Jepang, Filipina, Bangkok itu protes, gitu loh, protes. Jadi ya sama, kita juga kalau ibaratnya mau keliling, saya kebetulan orangnya traveling keluarga saya, kan, petualang gitu kan, keliling dunia. Memang kami jalan apa tuh megang ini, mau beli tiket, beli hotel, beli apa-apa. Jadi semua itu memang udah di sini, udah satu genggaman. Ini suatu keharusan. Kalau kita berbicara isunya tadi sangat pas sekali. Memang ini yang bisa memperjuangkan kalau ibaratnya mahasiswa yang bersuara, kelompok Cipayung dan sebagainya. Memang kita terjadi pergeseran ini. Saya nyimpang sedikit. Terjadi pergeseran. Kalau kita lihat di media sosial atau 5 tahun belakangan ini, kita dalam kondisi tekanan, pergerakan kita memang dalam kondisi turun ya. Kalau kita dilihat di media kita kan artinya perjuangan ini terkait keadilan, terkait kebenaran, perjuangan amar ma'ruf nahi munkar terus kita suarakan terus kan. Nah sekarang udah bergeser, perjuangan ini digeser dengan follower dukung mendukung, iya kan, dukung mendukung.
Dan kita juga aktivis sudah nggak kuat lagi nih, makanya saya dorong ketua KMI Batam ini harus bergerak. Nggak penting ada KMPI 3, 4, 5, nggak penting, yang penting karyanya apa, produknya apa, nilai perjuangannya apa, itu yang penting sekarang ini gitu. Kalau kita berpikir seperti itu, maka punya manfaat lah, ibaratnya menuju kesejahteraan tadi itu terjadi. Nah, jadi memang itu yang penting itu. Mungkin simple pengantar saya karena 5 menit itu aja, lebih kurang mohon maaf, tanya jawab aja. Saya Iring Budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kasih aplaus kepada Bang Yudi. Selanjutnya kita minta arahan dari Bang Ismet, Bang, untuk bisa memberikan secara umum, Bang, terhadap dengan digitalisasi atau data transformasi di wilayah PP khususnya Kota Batu. Terima kasih. Jadi saya kira tadi sudah panjang lebar masalah digitalisasi dari Pak Yudi, Pak Yudi, Bu Yudi. Saya ingin tekankan saja pada bercerita sedikit ya masalah Batam. Masalah Batam. Untuk kita refreshing, mengingat kembali kekuatan apa sih Batam ini? Batam ini kuat karena ditopang oleh industri manufaktur. Sekarang ini lebih dari 1.000, mungkin sudah habis 1.500 industri manufaktur yang ada di Batam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang pemilihan pemerintah pusat untuk membangun Batam tepat sekali karena lokasinya yang strategis dekat dengan Singapura dan dengan kawasan-kawasan internasional lainnya. Jadi dia memiliki comparative advantage. Banyak sekali industri-industri masuk ke Batam, memberikan lapangan kerja, dan ternyata Batam kompetitif. Dia bisa bersaing. Mereka dari luar negeri memasukkan pabriknya ke Batam, produk-produknya dia bisa jual kembali ke negeri asalnya dengan harga yang lebih murah. Begitu seterusnya Batam dari waktu ke waktu dibangun, dan dia kompetitif. Dan inilah yang menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemarin di Badan Pusat Statistik mengumumkan Batam mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi 4,5%. Itu sebagian besar adalah dari industri manufaktur. Sumbangan industri manufaktur terhadap produk domestik bruto. Dan satu pabrik di Batam menampung ratusan sampai 1.000 orang bekerja. Jadi itulah kekuatan Batam, dia bisa bersaing, dia bisa memberikan daya saing yang kuat. Dan kita harus ingat Batam dibangun lebih dahulu dari kota-kota seperti Shenzhen. Dan belajar kita kan. Nah, mereka belajar dari Batam. Jadi kalau dulu saya masih ingat itu waktu saya masih sekolah di SMA, itu kita zaman dulu mengenal industri perkapalan itu di Eropa. Orang pesan kapal itu ke Eropa, ke Jerman, ke Amsterdam, ke Belanda, ke Belgia. Orang pesan kapal dari sana. Sekarang orang pesan kapal banyak dari Indonesia. Banyak dari. Di mana di Indonesia ya? Di Batam, di Surabaya, dan beberapa galangan kapal di Jawa Tengah, di pantai utara. Di Batam itu, saya nggak tahu sekarang angkanya berapa, tapi sebelum Covid itu pernah mencapai 90 galangan kapal. Bayangkan. Jadi orang-orang Eropa pesan kapal di mana? Di Batam. Itulah daya saing Batam, kompetitivitas daripada Batam.
kita bertanggung jawab, pemerintahan di Batam maupun di provinsi bertanggung jawab untuk peningkatan SDM di Kota Batam. Alhamdulillah, ini informasi peningkatan SDM pun sejalan dengan peningkatan industri. Sekarang sudah banyak universitas yang besar-besar di Batam maupun di kota-kota lain. Di provinsi pun sudah memiliki universitas negeri. Politeknik di Batam, termasuk politeknik yang terbaik ya di Indonesia. Jadi SDM-nya pun meningkat. Nah, tinggal digitalisasi yang tadi Bapak Yudi dan Yudi sudah ceritakan bahwa itu tidak bisa dihindari. Jadi itulah salah satu keunggulan dari Batam yang harus dipertahankan, dan mudah-mudahan Pak Wali Kota bisa menceritakan karena beliau juga merangkap sebagai kepala BP, Badan Pengusahaan Batam. Jadi di Batam itu ibarat satu kapal memiliki 2 engine, 2 mesin. Yang satu pemerintah kota, yang satu BP Batam. 2 engine dan 1 nakoda. Nakodanya Pak Wali Kota merangkap sebagai kepala BP. Kalau dulu 1 kapal, 2 engine, 2 nakoda. Sekarang 1 kapal, 1 nakoda, tapi tetap 2 engine. Jadi jalannya lebih cepat. Nah, ini bisa ditanyakan nanti pada Pak Wali Kota, dan ini satu keberuntungan bagi Batam karena pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Kedepan saya kira industri manufaktur perlu ditingkatkan, ditambah lagi dengan industri-industri lainnya seperti pertanian, perikanan. Karena apa? Pangsa pasarnya di depan mata Kota Batam, yaitu di Singapura. Kita bisa mensuplai kebutuhan Singapura untuk bahan pangan dan lain-lain. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu makanan yang paling disukai di Singapura B2, tahu B2? Ada yang tahu B2? Tahu kan? Itu 40% kebutuhan Singapura akan B2 disuplai dari Batam, dari Pulau Bulan. Bayangkan, kita mensuplai, tapi kita suplai barang hidup-hidup di sana ya. Babi hidup dikirim di Singapura, tak boleh dipotong di sini, dipotong di Singapura 40%. Jadi kenapa jagung tidak bisa dan lain-lain? Ini yang sedang dikembangkan, dan kita pernah coba dulu. Sayur mayur pernah dikirim ke Singapura dan mereka suka sekali. Jadi pangsa pasarnya besar, sehingga nanti bukan saja industri manufaktur yang tumbuh terus dengan besar, tetapi industri-industri pertanian, produk-produk dari pertanian, perikanan akan juga berkembang dengan besar. Sebab sekarang ini kalau kita lihat dari statistik produk domestik bruto di Batam, pangsa dari pertanian, perikanan itu menurun, hanya tinggal 2%. Artinya apa? Artinya sudah banyak nelayan-nelayan kita yang tidak ke laut lagi, dia tidak bisa jual produknya. Banyak warga kita yang tidak lagi bertani, bercocok tanam. Itu menjadi masalah juga bagi Batam di kemudian hari. Kan nggak bisa semua bergantung pada industri manufaktur. Nah, sekarang dengan COVID sudah hampir hilang, maka peluang itu terbuka besar sekali. Nah, itu tadi cerita mengenai ekonomi, dan saya ingin tekankan sedikit lagi mengenai RK2. Apa sih yang ingin dicapai dari RK2?
Yang penting RK2 apa, RK1, RK2, RK3, yang penting keberpihakan kader-kader ini terhadap rakyat kecil. Jangan sampai pernah hilang keberpihakan, karena disitulah landasan utama kita bisa menjadi pimpinan-pimpinan di masa yang akan datang. Keberpihakan kepada rakyat kecil jangan pernah hilang. Jadi kita harus menyatu dengan rakyat. Karena itu tujuan kita kan menciptakan masyarakat yang jauh dari kemiskinan, yang sehat, yang berpendidikan. Tidak boleh lagi ada yang menganggur. Kita kan sebagai insan-insan akademis, ya, hari-hari sebagai insan-insan akademis, ya perhatikan lingkungan. Dari situlah akan lahir pimpinan-pimpinan. Saya sebut ini karena terus terang aja ada masalah sedikit dengan PRN. Ya. Ini saya ceritakan. Karena itu saya setuju. GMNI ya. Mendemo Sutet ya. Sutet itu kabel tegangan tinggi di atas rumah. Itu nggak boleh, itu mesti seizin pemilik rumah. Jadi itu bukti pembelaan kita, keberpihakan kita kepada rakyat kecil. Masalahnya bukan asal demo, tapi kita latihan untuk membela rakyat kecil. Selama kita jadi mahasiswa, kita melatih. Demo itu bukan cuma asal demo, tapi mendidik kita sendiri, mendidik kita pelaksana agar mampu berpihak membela rakyat kecil. Waktu saya menjadi kepala daerah, saya di demo juga itu sama anak dari HMI, nggak ada masalah. Demo buruh. Demo buruh, lihat. Jadi anak-anak HMI itu demo saya, nggak ada masalah. Malah kalau ada demo di kantor gubernur itu, saya tanya anak HMI itu nggak ada masalah itu. Malah yang sering demo itu tahun berikutnya kebetulan kita punya program beasiswa, mereka dapat beasiswa. Sekarang pada jadi dokter, jadi macam-macam. Jadi nggak ada masalah. Demo itu adalah melatih diri kita sendiri untuk berpihak pada rakyat. Saya masih ingat pada waktu saya jadi mahasiswa dulu, Ketua HMI cabang Jakarta, kita demo Bulog. Kenapa kita demo Bulog? Karena waktu itu beras susah sekali, susah nyari beras. Orang antri beras seperti sekarang antri minyak goreng, dulu antri beras sampai 1 kilometer panjang. Yang kita terpaksa mendemo, padahal kepala Bulognya alumni HMI. Tidak ada masalah. Karena kita melatih diri sendiri untuk berpihak pada rakyat. Dan ini suatu pengalaman yang tidak ada di bangku sekolah. Dan itu nanti akan berkesan pada waktu kita memasuki lapangan kerja, dimanapun kita bekerja, sebagai ketua RT, RW, apa di pemerintahan atau menjadi guru atau apa saja. Pengalaman membela rakyat kecil itu sangat-sangat penting. Dan dalam Islam kan diajari kita harus saling membela, harus saling tolong-menolong. Jadi itu saya lihat hendaknya juga jangan dilupakan dalam LK2 ini, karena kita harus menjadi insan akademis yang juga membela rakyat kecil. Saya mau cerita sedikit mengenai PRN. Tapi kebetulan LK ini sponsornya PRN. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tugas dia mensponsori.
tugas dia mensponsori usaha-usaha karena mereka punya dana khusus untuk Ya, kemajuan. sesuai undang-undang. Undang-undang. Jadi ini sedikit pengalaman aja. Untuk mendatangkan investor ke Batam itu, sekarang jumlahnya sudah di atas 1.000, sudah mendekati 1.500. Itu salah satu kunci yang ditanya oleh investor itu, listriknya bagaimana di Batam? Itu ditanya, berapa biaya listriknya? Dan itu dibandingkan dengan di Thailand, dibandingkan dengan Johor, dibandingkan dengan Singapura, pasti kalah Singapura karena mahal. Dibandingkan dengan Vietnam, berunding kita. Tanya berapa listriknya? Kalau listrik kita mahal, gak mau dia masuk. Gak mau. Udah ditanya harganya berapa, ditanya lagi konsistensi listriknya bagaimana, sering mati nggak? Itu ditanya. Dan kalau di luar negeri itu listrik mati bukan hitungan hari, hitungan detik. Di Korea 5 detik, yang namanya pemadaman itu cuma 5 detik, 10 detik. Kita di sini 1 hari, malah 1 bulan. Jadi ini yang dari dulu kita ribut terus sama PLN. Jadi pernah waktu itu hari PLN itu dulu di Batam nggak ada. Yang pegang listrik itu otorita Batam. Otorita Batam itu yang pegang. Cuma dulu ya, tahun 1998 masih. Tapi itu sudah dialihkan. Jadi PLN Batam ini adalah badan usaha dari anak usaha dari PLN Pusat. Didirikan PLN di Batam. Kita bantu itu, otorita Batam bantu. Kita bantu gensetnya, ya. Terus sampai mereka kekurangan mesin, kekurangan genset, mereka bilang di Lok Sumawe ada genset kosong. Kita ambil. Nah, ambilnya pun susah karena di sana masih ada GAM, sama GAM ditahan itu genset. Kita mesti bayar GAM-nya. Tahu GAM kan? Masih pemberontakan di Aceh. Kita bayar, kita kasih ke PLN. Jadi saya bilang sama orang PLN-nya, kalau mesin kalian itu sudah mulai ngadat, sudah mulai ada gejala mau macet, cepat-cepat kasih tahu ke otorita Batam. Dulu namanya otorita Batam, sekarang BP. Cepat-cepat kasih tahu, jangan mendadak kasih tahu. Karena apa? Karena kita akan beri pinjaman genset kepada mereka. Kita pinjamin genset. Dan Menteri Keuangan setuju, dibantu kita, diberikan anggaran kita untuk menyediakan genset, mendukung supaya hidup listrik dan tidak mati. Yang kita dukung, yang kita bantu sebetulnya bukan PLN, yang kita bantu adalah rakyat dan industri. Supaya jangan ada mati lampu, mati listrik. Di kawasan industri seperti Batam, paling pantang kalau lampu mati atau listrik mati. Kenapa? Karena daya saingnya menurun. Orang nggak mau lagi masuk ke Batam nanti listriknya tidak reliable. Akhirnya lancar, tapi sekarang saya lihat pengumuman pemadaman itu mendadak. Besok mau mati lampu baru dikasih tahu. Makanya saya bilang PLN itu perusahaan listrik nyaring matinya. Jadi itu. Tapi saya akan sampaikan kepada Pak Wali bahwa dulu karena beliau sekarang merantau kepala BP. Sebab dulu waktu masih otorita Batam, kita menempatkan komisaris 1 di PLN supaya bisa mengawasi dari dalam. Ini saya sampaikan karena begitu strategis peranan listrik bagi masuknya investor-investor ke Batam. Karena dalam
ketersediaan energi listrik. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa diatasi hal ini, dan itu bukan berarti kita membenci mereka, tapi kita membantu menyelesaikan dan membela rakyat kecil. Kalau sering-sering mati lampu kan pusing juga, usaha kecil terganggu, pendidikan terganggu, industri pun terganggu. Jadi mahal karena mereka harus hidupkan gensetnya. Nah, itu antara lain ya. Jadi dari saya yang saya ingin tekankan adalah dengan RK2 ini jangan pernah lupa membela rakyat kecil ya. Kader-kader RK2 yang sudah mengikuti RK2 jangan sampai lupa dengan masyarakat kecil, masyarakat yang miskin di Bandung, mereka yang sulit diperjuangkan. Nah, ada yang ingin saya tambahkan karena kebetulan Adinda dari PW hadir di sini, yaitu latihan kewirausahaan. Sangat-sangat penting sekali. Itulah yang Tadi saya lihat RK2 saja kalau tidak diikuti dengan kewirausahaan, mau kemana nanti kalau kader-kader kita, mahasiswa kita tidak didorong untuk menjadi wirausahawan, menjadi usahawan. Dan nanti kalau bikin Adinda PB, nanti kalau bikin latihan kader wirausahawan terbuka, yang bukan HMI juga boleh ikut, terutama kelompok Cipayung ikutlah bersama-sama. Karena apa? Karena pengalaman itu akan dibawa terus nanti. Mana tahu yang dari HMI, dari pengusaha besar bisa bantu yang lain-lain. Karena dalam dunia usaha itu sinergitas sangat penting. Sangat penting. Tapi jadi sukses sendiri aja nggak bisa. Selalu bersama-sama, saling isi mengisi. Yang satu kurang modal ditambah dengan yang lain, ditambah supply dari sini dari situ, selalu bekerjasama. Itu karakteristik kewirausahaan. Jadi terbuka itu. Dan kenapa saya tekankan ini? Karena saya pernah bikin kok itu latihan kewirausahaan pada waktu saya menjadi ketua kami tahun berapa? Masih presidennya masih Soeharto. Saya ketua kami presidium. Kita bikin dalam prakteknya yang satu di pabrik batu bata, kita kirim ke pabrik batu bata, dia melihat industri batu bata, bikinnya, cetaknya bagaimana. Yang satu lagi ke pertanian, Bogor. Bikin. Dan pada hari terakhir mereka dilatih apa? Dilatih bagaimana menjual barang. Tapi tidak boleh dibeli oleh keluarganya. Yang sampai nanti bapak ibu yang beli. Dia dilatih ke pasar menjual barang. Pokoknya dia harus punya rasa menjadi wirausaha. Nah, ini penting ke depan. Kemarin kan dalam rakernas, dalam pembukaan rakernas kami di Batam ya, itu kan Menteri Sofyan Jaya mengingatkan kembali perlunya semangat corporation, jiwa-jiwa kewirausahaan. Yang mumpung masih muda, ditumbuhkan itu. Kan Rasulullah sendiri berdagang, Khulafaur Rasyidin ya. Semua banyak yang berdagang itu bukan pekerjaan yang memalukan. Usahawan, berdagang itu yang harus ditumbuhkan juga di generasi muda kita. Kita sudah terlalu jauh melupakan itu dan tidak pernah
kader-kader ini di dunia pemerintahan bisa, di sektor-sektor lain bisa, di industri bisa, tapi juga di bidang usahawan juga harus ada kader-kader ini. Itulah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan LK2 ini cukup menghasilkan kader-kader yang lebih mumpuni. Tadi mengenai Batam sudah ya. Jadi ke depan kawasan free trade zone yang sudah dikembangkan Batam, Bintan, dan Karimun tidak lain adalah untuk mewujudkan kawasan yang lebih luas sehingga bisa bersaing dengan kawasan-kawasan di luar negeri seperti Johor dan Vietnam yang luas-luas wilayahnya, juga di Thailand. Dan kita bersyukur masih bisa menjaga kompetitiveness daya saing yang tinggi dari Batam. Itu saja, dan mudah-mudahan peserta LK2 juga bisa melihat hal-hal lain selain yang ada di kelas ini. Terima kasih. Baik, tersebut buat teman-teman. Karena kita yang saya hormati, mungkin kita cukupkan dulu agenda kita karena nanti peserta kita masuk forum mereka dengan beberapa hal yang belum bisa saya screening test.